I'm fading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang dimana materi 1 ada saya sendiri akan menjelaskan pengertian perpustakaan sekolah dan prinsip-prinsip keperpustakawanan. Dan pemateri kedua, Suci Diana, akan menjelaskan peran, tujuan, dan fungsi perpustakaan sekolah. Dan pemateri ketiga akan menjelaskan ruang lingkup kegiatan perpustakaan dan unsur-unsur perpustakaan. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah pusat sumber pengetahuan atau informasi yang berada di sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Adapun menurut Suhardini, perpustakaan sekolah bagian integral dari kegiatan sekolah yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip keperpustakawanan ada 17 prinsip. Yang pertama, perpustakaan diciptakan oleh masyarakat. Yang kedua, perpustakaan dipelihara oleh masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan dimaksudkan untuk menyimpan dan memancarkan ilmu pengetahuan. Dan keempat, perpustakaan adalah pusat kekuatan. Dan kelima, perpustakaan terbuka untuk semua orang. Dan keenam, perpustakaan harus berkembang. Dan ketujuh, perpustakaan nasional harus berisi semua literatur nasional dari negara yang bersangkutan, ditambah literatur nasional lainnya yang berkaitan. Dan ke-8, setiap buku pasti ada manfaatnya. Dan ke-9, seorang pustakawan haruslah orang yang berpendidikan. Dan ke-10, seorang perpustakawan adalah seorang pendidik. Dan ke-11, peranan pustakawan menjadi penting jika peranannya dipandukan dalam sistem sosial politik yang berlaku di sekitarnya. Dan ke-12, untuk menjadi pustakawan diperlukan latihan dan pendidikan keahlian. Dan 13, tugas pustakawanan adalah menambah koleksi perpustakaan. Dan 14, perpustakaan harus disusun menurut aturan tertentu serta perlu dibuatkan daftar koleksi. Dan ke-15, perpustakaan adalah gudang ilmu pengetahuan, maka koleksi perpustakaan harus disusun menurut subjek. Dan 16, kenyamanan praktis merupakan faktor utama yang perlu digunakan dalam penyusunan subjek perpustakaan. Dan 17, perpustakaan harus memiliki katalog subjek. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang peran, tujuan, dan fungsi dari perpustakaan sekolah. Poin pertama, peran perpustakaan di sini merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, di mana perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Adapun tujuan perpustakaan sekolah di sini yaitu 1, untuk menyerap dan mengimpun informasi, mewujudkan suatu wadah pengetahuan yang terorganisasi. Yang kedua, memudahkan kemampuan untuk menikmati pengalaman imajinatif. Yang ketiga, membantu untuk mengembangkan kecakapan bahasa dan daya pikir. Yang terakhir, mendidik peserta didik agar dapat menjaga dan memelihara bahan pustaka secara efisien. Poin terakhir adalah fungsi dari perpustakaan sekolah. Di sini ada beberapa fungsi dari perpustakaan sekolah, yaitu 1, fungsi edukatif.
Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum yang mampu membangkitkan minat baca para siswa, mengembangkan daya ekspresi, mengembangkan kecakapan berbahasa, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi informatif. Yang dimaksud dengan fungsi informatif di sini adalah perpustakaan bahan pustaka yang memuat informasi tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermutu. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi ini yaitu perpustakaan mengajarkan percatatan, penyelesaian, dan pemrosesan bahan-bahan pustaka. Fungsi yang keempat adalah fungsi rekreatif. Yang dimaksud dengan fungsi ini ialah perpustakaan di samping menyediakan buku-buku yang bersifat hiburan dan bermutu sehingga dapat digunakan para pembaca untuk mengisi waktu senggang. Yang terakhir adalah fungsi penelitian. Yang dimaksud dengan fungsi ini ialah perpustakaan menyediakan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber penelitian sederhana dalam berbagai bidang studi. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kegiatan perpustakaan. Ruang lingkup perpustakaan itu ada 3, yaitu yang pertama kegiatan penghimpunan, yang kedua kegiatan pengolahan, yang ketiga kegiatan penyebar luasan informasi. Baik, saya akan menjelaskan dari ketiga kegiatan tersebut. Yang pertama, kegiatan penghimpunan. Dalam kegiatan penghimpunan ini memiliki tugas yaitu menyeleksi, mencari, dan mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai dan lengkap, baik itu dari jumlah, jenis maupun mutu dari bahan pustaka. Yang kedua, kegiatan pengolahan. Tugas pengolahan ini meliputi proses pengolahan, penyusunan, penyimpanan, dan pengemasan agar tersusun rapi, mudah diakses oleh pemakai, serta merawat bahan pustaka. Yang ketiga, yaitu penyebar luasan informasi. Tugas dari kegiatan penyebar luasan informasi di sini yaitu memberikan pelayanan referensi dan informasi, memberikan pelayanan peminjaman koleksi, pelayanan promosi, dan pelayanan bimbingan kepada pembaca. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan menjelaskan unsur-unsur perpustakaan. Apa saja sih unsur-unsur perpustakaan? Unsur-unsur perpustakaan itu ada 4. Yang pertama, pustakawan. Yang kedua, user atau pemustaka. Yang ketiga, pustaka. Dan keempat, gedung. Baik, saya akan menjelaskan dari keempat unsur perpustakaan. Yang pertama, pustakawan. Pustakawan adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang perpustakaan, yang telah memiliki ilmu manajemen perpustakaan baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun kegiatan sekolah formal. Pustakawan harus memiliki tanggung jawab dalam gerak majunya suatu perpustakaan. Yang kedua, user atau pemustaka. User atau pemustaka adalah orang yang mengunjungi perpustakaan atau bisa diartikan juga sebagai pengguna fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. Untuk menjadikan perpustakaan yang baik, maka sebuah perpustakaan harus mempertimbangkan koleksi yang dimiliki berdasarkan tingkat perkembangan penggunanya. Yang ketiga, pustaka. Pustaka adalah semua hal yang mengandung informasi dan disimpan serta disajikan oleh perpustakaan. Yang keempat yaitu gedung. Gedung merupakan sarana yang paling penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Dengan adanya gedung, segala aktivitas dan program yang dilakukan oleh perpustakaan akan terlaksana dengan baik.